Koptu Sugianto, Babinsa dari Desa Kampung Baru berhasil damaikan masyarakat. Konflik di antara masyarakat Desa Kampung Baru hampir terjadi karena didasari resahnya warga terhadap sebuah keluarga yang diduga lakukan pencurian di desa tersebut. Saya orang susah, Pak. Orang nggak punya. Bukan saya orang mampu. Saya merasakan itu, Pak. Tapi semua ada jalan keluarnya. Tidak mengambil sikap sendiri. Tidak saling menyalahkan orang. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kalau terjadi seperti ini, saya yang salah, Pak. Selaku Babinsa. Yang salah saya. Berarti saya gagal membina warga saya. Nah, itu pesan dari saya, Pak. Nanti tolong dibenahi di suatu tempat yang baru. Kalau Bapak sudah memang etikat baik untuk pindah dari kampung baru. Bukan diusir. Bukan diusir, Pak. Hijrah. Agama juga menganjurkan agama Islam. Apabila di suatu tempat tinggal kita yang tidak nyaman, kurang rezeki, di agama kita suruh hijrah. Itu pesan dari saya, Pak. Ya. Kalau ada apa-apa di suatu tempat yang baru, boleh Bapak telepon saya. Mau di Medan, mau di mana Bapak tempat tinggal, telepon saya. Enggak apa-apa. Insya Allah kalau saya bisa bantu, saya bantu. Saya bantu. Saking tadi warga juga kampung baru, saking sayangnya, siap membantu Bapak. Siap membantu, berapa patungan, berapa biayanya untuk tempat baru. Bukan tinggal diam, saya telepon Humas, Astra juga bahkan membantu. Semua ada jalan keluar. Ya Pak ya? Ya Bu ya? Tidak boleh kita hidup saling menjelekkan sama orang. Kita nilai diri sendiri ya Bu, Pak ya. Nah, sama-sama kita bina anaknya nanti ya. Kalau susah telepon saya. Banyak Pak, masalah mengenai pencurian Pak. Pencurian apa saja sih yang Pak Kadus tahu? Kalau yang saya tahu sepeda motor, baru kelapa sawit masyarakat, kelapa sawit perusahaan, baru banyak lagi Pak. Maksudnya Pak Kadus cukup merasakan warga. Benar. Baik. Baik. Kemudian Pak Kadus, sebenarnya ini kembali saya tanyakan, ada nggak dari pihak desa maupun masyarakat yang mengusir? Tidak. Bahkan dia kan sudah saya katakan seperti yang tadi Pak. Kami dari desa tidak pernah mengusir warga kami Pak. Iya, iya. Nah, yang ada hanya suruh berubah. Nah, yang ada kami suruh berubah. Bagaimana kita hidup di desa ini nyaman, tentram. Ya, artinya warga tetap mengizinkan mereka tinggal di sini satu keluarga itu, tapi mboknya dirubah gitu. Benar. Jangan meresahkan warga. Benar. Terus gini, pertanyaannya beberapa kali anak ini anak kecil ini yang mencuri berondolan, yang tadi Bapak siapa namanya lupa saya, yang Sawit, Pak. Bukan Menyuri sawit. iya, oh yang nyuri sawit ya. Ya. Itu dia pernah di penjara? belum pernah. Belum pernah. Kenapa? Ya. Apa karena di bawah umur? Ya benar Pak, di bawah umur. Nah, si anak itu sudah berapa kali yang Pak Kadus tahu nih, sepengetahuan Pak Kadus, sudah berapa kali melakukan hal-hal kriminal seperti itu? Lebih dari 5 kali Pak. Lebih dari 5 kali. Benar, ya. Pak. Tapi karena di bawah umur nggak bisa diproses secara hukum. Iya benar. Itu sejauh sepengetahuan. Benar. Dari Pak Kadus ya, baik. Kepala desa serta jajarannya dari Desa Kampung Baru berusaha berikan penjelasan terkait simpang siurnya berita yang telah tayang di beberapa media sosial. Atas terbitnya berita bahwasanya pemerintah desa ataupun perangkat desa mengusir warga miskin di Desa Kampung Baru. Itu sebenarnya tidak benar.
dan kami dan saya sebagai pemerintah desa untuk meminta untuk mengklarifikasi agar berita ini untuk dapat diluruskan. Jadi di sini saya klarifikasi tentang duduknya permasalahannya. Yang jelas saya tidak pernah mengusir warga saya. Nah, di sini perlu saya sampaikan, hal ini sudah terjadi berulang kali. Bahkan orang tua dari si anak ini sedang membuat surat pernyataan secara tertulis dan ini buktinya. Dan dia sendiri yang menyatakan siap angkat kaki dari desa ini apabila terjadi anaknya berbuat kesalahan lagi. Makanya dari itu ketika terjadi lagi kemarin, warga mendesak saya khususnya Dusun 2. Saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya sampaikan kepada pemilik kos yang menampung agar segera diamankan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kekacauan di desa Kampung Baru. Pernyataan ini tidak kita paksa, dia sendiri yang membuat dan ini buktinya ada. Jadi siapa bilang mengusir warga dari desa kita? Kita tidak pernah mengusir warga kita, selainkan hidup damai dan tentram di desa Kampung Baru. Dan saya menyayangkan atas pemberitaan sepihak oleh media kemarin. Kenapa tidak ada klarifikasi dari kami langsung main berita sepihak dan belum tahu bagaimana keabsahan berita tersebut tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi terhadap dari perangkat desa. Tidak ada perkataan pengusiran. Tidak. Hanya karena dibuat surat pernyataan. Iya, karena benar. Kesalahan anak ini apa? Atau kesalahan keluarga ini apa kira-kira yang membuat mereka membuatkan pernyataan itu angkat kaki jika ada permasalahan berikutnya? Jadi di surat pernyataan ini dia dulu tuh mencuri sepeda motor punyanya Pak Haji Hasbi. Tanggal berapa itu dia tanda tangani itu surat? Di tanggal 4 Februari 2022. Jadi begitu saya hubungi Pak Haji Hasbi, pas posisi dia di posisi di Mandua Mas ketika itu. Jadi setelah kami komunikasi lagi, Pak Haji Hasbi memberikan petunjuk kepada kami perangkat desa membuatkan surat pernyataan. Jadi kami perangkat desa membuatkan surat pernyataan itu di kantor desa Kampung Baru pada tanggal 4 Februari 2022. Ini memang persoalannya sudah lama. Jadi hari ke hari, minggu ke minggu, pekerjaan anak ini selalu membuat resah masyarakat, yaitu mencuri. Kadang-kadang dia curi adalah sepeda motor, sawit masyarakat dan sawit perusahaan. Sehingga ada kebijakan, karena melihat dari situasi keadaan itu adalah mendesak dari oleh kepala dusun dengan kepala desa membuat suatu musyawarah supaya untuk membuat efek jera anak ini jangan melakukan kesalahan, namun tetap juga melakukan kesalahan. Sehingga karena berulang-ulang kali
dia tidak peduli itu diambil dari desa Kampung Baru sendiri maupun di luar Kampung Baru sampai ke Sanggabru, sehingga memalukan desa kita terlalu dipandang orang adalah kurang baik. Oleh perangkat desa dan pemerintah desa Kampung Baru buat satu kesepakatan perjanjian kepada keluarga dan anak ini tersebut yang bernama Rizky Amanda Sregar. Jadi oleh perangkat desa dengan kepala desa buat satu pernyataan perjanjian, dan dia sendiri yang berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Apabila saya lakukan perbuatan itu, saya siap untuk menerima konsekuensinya, yaitu apa saya dipidanakan ataupun saya dikeluarkan di kampung ini. Ini kesepakatan mereka, bukan diminta oleh masyarakat. Namun hal itu dilakukan kembali. Nah, dilakukanlah kembali pencurian oleh masyarakat tuntut. Kenapa dilakukan kembali? Sementara kamu sudah buat perjanjian. Nah, namun karena perjanjian ini dia sudah lakukan, kebetulan dia tidak punya rumah di Kampung Baru ini. Dia hanya meminjam rumah suatu warga. Nah, jadi orang yang punya rumah merasa malu oleh perbuatan dia ini. Tidaklah senang orang yang punya rumah yang diberikan karena kasihan kepada dia, tapi dia sendiri tidak menerima kasihan itu. Nah, bagaimana kejadiannya anak itu katanya ngambil sawit abang, Bang? Nyuri ya? Pertama gini, di hari Senin saya pergi ke kebun saya. Jadi pertama saya lihat itu hilang pertama kali. Jadi ya udahlah, saya berpikir karena nggak berapa banyak. Jadi di ketepatan di hari Selasa lagi saya pergi lagi. Saya lihat lagi hilang. Saya teleponlah Pak Kadus. Pak Kadus ini saya telepon, Pak Kadus datang dulu ke mari, ini kehilangan saya. Jadinya datanglah Pak Kadus, jadi dilihat. Jadi saya jumpailah pembeli sawit. Setelah saya jumpa pembeli sawit, saya bilang, udahlah, hal itu enggaklah masalah bagi saya kan. Jadi ketepatan karena hari Kamis saya mau panen, hari Rabu saya cek lagi, tambah banyak hilang. Saya telepon lagi kepala Pak Kadus. Jadi Pak Kadus datang lagi. Setelah itu ada orang situ yang nampak melihat anak ini. Jadi disitulah saya setelahnya mau jumpai, rupanya dia sudah lari. Jadi disitulah saya ambil kesimpulan, saya panggil Pak Kepala Desa, saya minta macam mana kan ketentuan di desa. Saya dengar udah ada surat perjanjian. Hanya itu aja, Pak. Baik. Udah kira-kira berapa kali dia melakukan pencurian kelapa sawit, Pak? Yang penampak yang ada saksi itu hanya 1 kali. Selama ini nggak pernah hilang sawit saya. Tapi saya kehilangan betul-betul 3 hari, 3 kali. Berarti udah cukup lah untuk perwakilan dari yang dirugikan sehingga masyarakat resah. Bapak ini sebagai saksinya kan gitu, memang betul ada kehilangan sawit dan dia pelakunya kan gitu, anak-anak apa tadi. Setelah perjanjian itu? Sudah ya. Setelah perjanjian ini terjadi? Iya, setelah perjanjian ini. Artinya perjanjian itu dibuat 2 bulan yang lalu. Iya. Sebulan yang lalu ya? Setelah dia bikin perjanjian dengan masyarakat, sebulan kemudian beberapa hari terakhir ini dia kembali mencuri. Kembali mencuri. Oke, itu faktanya. Oke. Pertama orang itu mau menempati rumah saya, datang saudara Rambe ke rumah saya. Dia minta izin orang mau numpang di rumah saya dengan beralasan mau membagusi rumah saya. Saya kasih. Dia pun mau masuk ke rumah saya, dia nggak ada pamit sama saya. Mau keluar pun nggak ada juga pamit sama saya. Yang tinggal di rumah itu ada berapa orang? Saya tidak tahu. Ibu nggak pernah ketemu dengan mereka? Pernah, tapi nggak pernah saling tegur. Pak Rambe ini saudara ibu atau kenalan? Kenal gitu aja. Baik. Habis itu ibu izinkan? Izinkan. Tidak ada ibu minta uang? Enggak. Kenapa ibu nggak minta uang? Kasihan. Kasihan. Ibu kasihan sama keluarga itu? Iya. Yang terdiri dari ibu, kemudian anaknya, Iya. anak-anaknya ya. Ibu tidak pernah minta uang. Terus dengan kejadian ini yang memang diduga dia mencuri berondolan,
dari mencuri sawit ya. Ibu, perasaan ibu gimana sih? Malu atau gimana? Kecewa. Ibu kecewa. Iya. Kenapa ibu kecewa? Kecewa karena saya tidak pernah dipanggil-panggil kayak gini sama kepala desa, makanya saya kecewa sama dia. Baik. Kemudian katanya nih, katanya mereka diusir. Katanya mereka diusir dan mengadu ke beberapa tokoh nih. Bener nggak sih ibu sebagai pemilik rumah mengusir mereka? Enggak benar. Yang benar. Enggak. Atau memang ibu ada usir? Enggak. Ibu nggak ngusir? Enggak. Malah- Ngomong pun enggak pernah saya sama dia. Ngomong pun nggak pernah? Nggak pernah. Berarti ibu tetap ada rasa kasihan? Iya. Hanya saja dia pergi berdasarkan perjanjian dia dengan masyarakat Iya. yang pernah dia buat. Iya. 1 bulan yang lalu lebih kurang. Baik. Artinya ibu tidak pernah ngusir? Tidak. Dari suami ibu juga nggak ada niat Nggak mengusir? ada. Berarti mereka pergi dengan sendirinya? Iya. Apa karena malu, Bu? Enggak tahu. Baik. Jadi mereka tinggal di sini ya, Pak Kadus ya? Ya, mereka tinggal di sini. Udah berapa lama, Pak Kadus? Sekitar 2 bulanan gitulah, Pak. Jadi Pak Kadus, Pak Kadus saya mau nanya nih, ini dia di sini betul-betul memang nggak ngontrak ya? Enggak. Dikasih tumpangan gratis Benar, oleh pemilik rumah benar. selama lebih kurang 2 bulan ya? Sekitar gitulah, Pak. Jadi si pemilik rumah memang tidak pernah mengusir, Tidak pernah mengusir ya, sama sekali tidak pernah mengusir. pernah. Bahkan tidak minta bayaran ya. Benar, Tadi katanya ibu tuh tidak minta bayaran karena kasihan sama keluarga ini. benar, Pak. Ternyata kasihannya dari warga di desa ini diduga dibalas dengan air tuba ya, Ya, seperti itulah, Pak. dengan kejadian pencurian itu ya. Tapi itu kembali nanti kepada masyarakat dan pihak hukum ya. Baik, kita bisa langsung lihat ke dalam ya, Boleh, Pak Kadus ya. Jadi Pak Kadus, sepengetahuan Pak Kadus, di sini mereka ini tinggal di sini gratis ya. Kemudian berapa orang yang tinggal di sini? Sepengetahuan Pak Kadus, 8 orang. 8 orang. Iya, Itu satu keluarga 8 orang. iya. Maksudnya bapaknya, ibunya sama Iya, anaknya. benar. Berarti anaknya ada 6 orang. 6 orang Tinggal di sini selama 2 bulan gratis. gratis. Baik, baik. Tapi yang 2 orang lagi enggak, Pak. Kalau secara anak itu dengan laporan sama saya itu 8 orang. Orang tuanya 2, anaknya 6. Tapi yang tinggal di sini itu cuman anak itu 4. Baik. Rumah ini yang pasti tidak minta bayaran pemilik rumahnya kepada orang ini ya. Benar. Si ibu dan si anak ini ya. Nah, kemudian kegiatan mereka selama 2 bulan di desa ini, Pak Kadus, selama tinggal di rumah ini apa saja yang Pak Kadus tahu? Sepengetahuan saya dia kan bekerja di perusahaan. Oh, di perusahaan Di swasta perusahaan ya. swasta. Bagian? Buruh lepas. Buruh lepas. Benar. Bagian apa tuh? Sejauh sepengetahuan Pak Kadus? Nunas, Pak. Oh, menunas. Iya. Baik. Hubungan mereka dengan warga bagaimana? Kalau hubungan mereka dengan warga sih kayaknya, Pak, sepengetahuan saya dan penglihatan saya, mereka tidak pernah gabung, Pak. Tidak pernah gabung. Ya, tidak bermasyarakat. Yang Pak Kadus tahu, apa sih yang baik laporan masyarakat atau mungkin Pak Kadus langsung dengar, apa sih kejadian yang telah dibikin oleh keluarga yang pernah tinggal di rumah ini 2 bulan? Banyak, Pak, masalah mengenai pencurian, Pak. Pencurian apa saja sih yang Pak Kadus tahu? Kalau yang saya tahu sepeda motor, baru kelapa sawit masyarakat, kelapa sawit perusahaan, baru banyak lagi, Pak. Maksudnya Pak Kadus cukup merasakan warga. Benar. Baik. Baik. Kemudian Pak Kadus, sebenarnya ini kembali saya tanyakan, ada nggak dari pihak desa maupun masyarakat yang mengusir? Tidak. Bahkan dia kan sudah saya katakan seperti yang tadi, Pak. Kami dari desa tidak pernah mengusir warga kami, Pak. Iya, iya. Nah, yang ada kami suruh berubah.
Bagaimana kita hidup di desa ini nyaman, tentram. Ya, artinya warga tetap mengizinkan mereka tinggal di sini satu keluarga itu, tapi mboknya dirubah gitu. Benar, loh. Pak. Jangan meresahkan warga. Benar. Terus gini, pertanyaannya beberapa kali anak ini ini anak kecil ini yang mencuri berondolan, yang tadi Bapak siapa namanya lupa saya yang Menyuri sawit. iya, oh yang nyuri sawit ya. Iya. Itu dia pernah di penjara? Belum pernah. Kenapa? Ya, Apa karena di bawah umur? ya benar Pak, di bawah umur. Nah, si anak itu sudah berapa kali yang Pak Kadus tahu nih, sepengetahuan Pak Kadus, sudah berapa kali melakukan hal-hal kriminal seperti itu? Lebih dari 5 kali Pak. Lebih dari 5 kali Benar, ya? Pak. Tapi karena di bawah umur nggak bisa diproses secara hukum. Iya benar. Itu sejauh sepengetahuan Benar. dari Pak Kadus ya. Baik, baik. Jadi harapan dari Pak Kadus kepada keluarga ini sebenarnya apa sih dari warga nih? Sebenarnya harapan warga kepada keluarga ini apa sih sebenarnya? Berubah lah Pak. Berubah. Iya, jadi dimanapun kita istilahnya tinggal ataupun berada, jadi masyarakat yang lain menerima Pak, itu aja Pak. Iya. Dan yang pasti di sini warga merasa resah ya. Benar Pak. Bahkan kabarnya ada beberapa orang yang kesel, yang lapor sama Pak Kadus, pingin ngambil tindakan kekerasan, tapi Pak Kadus selalu melarang ya, Benar Pak. karena itu melanggar hukum ya. Benar. Oh, Pak Sugi boleh wawancara ya? Jangan. Baik, Pak Kadus, terima kasih. Itu informasi yang bisa Pak Kadus berikan. Semoga ini bisa menjadi klarifikasi terhadap berita yang sudah sempat sedikit viral ya. Benar Pak. Oke, terus dari laporan dari pihak ibu itu atau anak itu yang mengatakan diduga mereka menyampaikan bahwa mereka diusir oleh pemilik rumah dan oleh warga, padahal itu bohong. Bohong. Oke, baik, terima kasih Pak Kadus. Kejadian pencurian buah sawit itu di sini. Iya di sini ini. Inilah Pak, habis. Di dekat jalan. Biasanya saya nggak pernah hilang ini sawit. Abang ada bukti bahwa memang dia yang nyuri? Ada. Ada saksi-saksinya? Ada saksinya. Saksinya ada. Di mana dia duduk itu tahu. Saksi itu bilang. Egrek itu ada. Saya tanya lagi tukang timbang itu pun lagi. Kalau itu mau diambil lagi buah itu, ambillah mana. Tapi saya nggak mau. Jadi tidak abang laporkan anak yang di bawah umur tuh ke kantor polisi? Enggak, karena saya pun kasihan juga ya kan, karena istilahnya orang tuanya. Jadi saya ambil ke apa aja lah dari kepala desa, surat dari perjanjian itu. Terus katanya selain mencuri sawit, buah sawit di kebun abang ini, katanya beberapa waktu yang lalu beberapa kali pun anak ini melakukan pencurian juga ya? Iya benar, Kota Amal, Honda sepeda motor itu. Sampai saat ini pun ada lagi warga Kampung Baru ini dilarikan Honda. Tapi selalu lepas karena masih di bawah umur? Iya, selalu lepas masih di bawah umur itu. Yang mengatakan anak itu lepas karena di bawah umur siapa? Abang dengar dari siapa? Dari apa? Dari perangkat desa. Bagaimana kata perangkat desa? Kata perangkat desa karena anak itu masih belum nyampe umur, di bawah umur, dari situlah istilahnya nggak bisa dimakan hukum. Oke, tapi sudah bisa mencuri sawit ya? Ya. Oke, luar biasa. Baik, jadi kira-kira kerugian abang nih yang abang tahu nih, yang abang nggak tahu mungkin lebih banyak. Yang abang tahu berapa? Yang saya tahu aja kerugian selama 3 hari itu berturut sekitar dalam 1,5 juta. Pesan saya sebagai untuk orang tuanya lah, tolong anaknya itu kan masih di bawah orang tua, ajaran orang tua, tolong dikasih arahan, nasihat yang baik supaya anak ini jangan berbuat untuk masyarakat. Taruhlah saya yang kena, jangan sempat yang lain, hanya itu aja. Sampai debok kan? Ada masa tempat
Saya pengen jumpa sama wartawan orang itu yang mencemarkan nama baik Kampung Baru. Saya pengen kenal sama wajahnya itu. Boleh dihadirkan kemari, Bang? Karena kami tidak suka digitu-gitukan kampung kami. Kami pun nggak mau ngusir orang Kampung Baru tanpa ada penyebabnya. Banyak orang pendatang sini, nggak ada kami yang kami usir. Nggak ada kami usir. Gitu, Bang. Iya. Masa satu orang itu, satu keluarga itu Kalau bisa, baru tahun itu dihadirkan kemari, Bang. Ya, sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai pengurus agama tentunya kita tidak berpihak. Namun seyogianya dalam ketentraman dan kerukunan beragama, kerukunan dalam bermasyarakat, tentunya di sini kita mengharapkan ada ketenangan dan ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat, bertetangga. Tentunya dalam hal ini perlu kita sikapi juga bahwa dalam hal ini ada juga saya dengar dari masyarakat bahwa di keluarga ini, keluarga beliau ini, bahwa ada melakukan hal-hal dalam agama bertentangan dalam hukum agama sehingga menyebabkan masyarakat dalam beribadah terganggu dalam ketenangannya, sehingga dalam beribadah pun beberapa masyarakat itu merasa tidak tenang meninggalkan rumahnya karena terganggu adanya kehilangan barang atau sesuatu apapun dalam rumahnya, begitu Pak kira-kira. Jadi masyarakat cemas Pak Imam ya? Iya benar, masyarakat cemas karena bagaimana beribadah kalau yang ditinggalkan rasa kurang nyaman dan terpikir di rumah bukannya karena Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Imam. Ya sama-sama Pak. Pendapat saya ataupun dusun, khususnya dusun 2 Desa Kampung Baru, nama yang tersebut yang kita kumpul-kumpul ini, kita masalahkan ini, ada baiknya pindah dari Desa Kampung Baru ini. Karena selama ini bukan lagi dicurigai orang, malahan banyak udah tertangkap tangan, ada yang mencuri sawit, ada yang kedengaran mencuri boneka, ada yang kotak amal. Terakhir ini malah melarikan kereta lagi dari dusun 1 dilarikannya. Jadi ada baiknya daripada nanti istilahnya bertentangan dari pihak hukum, mendingan dia bergeser ataupun angkat kaki dari Desa Kampung Baru. Ibu, apa pendapat Ibu dengan keluarga yang katanya diduga meresahkan masyarakat ini, Bu? Oh, pendapat saya sangat setuju. Karena saya pun sangat resah karena dia pernah di belakang rumah saya satu malam mengintip-ngintip ke rumah kami, dia bahkan nginap di belakang rumah kami. Jadi kami maunya bagaimana penyelesaian dari desa ini supaya dia bisa dikeluarkan dari sini. Karena saya pun takut juga terulang, anak gadis saya ada, takutnya nanti niatnya lain pula nanti nggak dapat barang, niatnya jadi lain pula nanti. Anak gadis ada soalnya takut jadinya anak-anak gadis di belakang rumah karena dia udah pernah satu malam mengintip-ngintip. Jadi Ibu maunya bagaimana sekarang? Dipindahkan dari sini. Makasih Bu ya. Iya. Saya Pak setuju kalau dia memang harus pindah dari sini karena kami pun udah korban Pak. Anak abang saya kereta diambilnya, udah nyata sama dia, mau kami tangkap, lari dia terus kencang. Jadi Ibu maunya bagaimana sekarang? Ya kalau bisa ya pindah juga lah dari sini. Dari mana Bu? Dari Kampung Baru ini, karena kami resah Pak. Enggak lagi kami, biasanya kan rumahku itu enggak ku gembok, ya karena gas pun sama dianya, bukannya barang-barang berharga aja. Baik. Karena baru dia 2 bulan sini tinggal di sini, udah banyak kejadian-kejadian gitu kan. Jadi kami pun kalau mau kerja, mau kemana-mana, takut kami di rumah yang dibongkar lah katanya, yang apalah. Jadi tiba-tibalah nanti dia di dalam misalnya, anak awak pulang dari sekolah, terperogok gitu, apa enggak mungkin dia ini hanya anak awak itu kan gitu. Baik, terima kasih Bang ya. Ya. Kalau menurut saya, barusan sekitar 2 bulan ya, dia di sini ya. Udah masyarakat mencuri sawit lah, membongkar rumah, kayak gitulah. Kalau bisa pindahkanlah dari sini. Nggak setuju kami dia di sini, itu aja. Nah, memang setuju saya kalau dia diusir dari kampung ini,
karena sudah meresahkan masyarakat. Ya. Artinya kalau kita usir mungkin kena hukum HAM ya Bang, tapi ini masalahnya mungkin sudah meresahkan masyarakat ya Bang ya. Meresahkan. Meresahkannya kenapa Bang? Ya karena kotak amal pun diimbat juga sama orang itu. Nah, kotak amal ini kan bukan di sini aja, sampai ke Singkil sana. Tanggapan saya itu keluarganya kurang baik. Karena anaknya selalu dilindungi, udah pun mencuri, katanya nggak mencuri. Makanya saya setuju juga kalau dia pindah dari sini Bang. Karena saya pun dirisahkannya juga. Diambilnya becak saya, dibawa mencuri. Jadi saya yang teraniaya Bang. Gitu. Saya merasa keberatan juga Pak, karena anak itu udah melewati batas semuanya, apa-apapun terletak sama dia aja diambilnya semuanya. Jadi saya pun merasa keberatan juga dia tinggal di Kampung Baru ini. Ya harus pindah. Karena saya juga resah. Oke. Saya tidak merasa senang. Pertama dulu dia mencuri buah kelapa sawit punya masyarakat. Sedangkan punya saya tidak berapa banyaknya buah kelapa sawit saya, masa diambil buah kelapa sawit saya merasa keberatan kalau di sini dia. Jadi Ibu maunya keluarga itu bagaimana? Ya haruslah diapakan dulu, keluar dari desa ini. Baik. Terima kasih. Sama anaknya kan Bang kan, tinggal di sini kan. Nanti apalah untuk beli-beli pembangunan di jalan, insya Allah akan kami kumpulkan. Bahkan warga tadi rela turut menyumbangkan untuk memberikan sumbangsih sedikit demi sedikit untuk beliau pindah. Mau pindah ya, bukan diusir Bang ya. Nah, kita lihat bawah ya. Kalau memang mau pindah, ya kami sangat berterima kasih. Karena itu yang sangat diinginkan oleh warga kami. Ucapan saya pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak kecil kami Kampung Baru, Pak Slamet. Selama saya tinggal di sini, ya mungkin banyak saya membuat kesalahan. Yang disengaja pun mau nggak disengaja, baik pun anak saya yang buat kesalahan, tolong minta izin, minta maaf Pak yang sebesar-besarnya kepada Bapak, baik sama perangkat-perangkatnya semua. Itu aja yang bisa saya utarakan Pak. Jadi pindah saya ke Papak Barat, ya mudah-mudahan dengan izin Allah bisa saya berubah gitu Pak kehidupan saya gitu. Ya, hijrah untuk lebih baik ya Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Tapi Bapak sendiri nggak ada rasa dendam kepada masyarakat ya Pak ya? Demi Allah, demi Tuhan tidak ada Pak. Nggak ada dendam kepada siapapun, Bapak ikhlas ya? Ya, baik. PLP Astra, Desa Kampung Telaga Bakti membantu untuk dalam perjalanannya Bapak hijrah dari Kampung Baru ke tempat Bapak tujuannya. Tapi jangan dilihat dari isinya, tapi dilihatlah dari kebaikan etikat mereka. Ya Pak, alhamdulillah ada bantuan dari PT PLB Astra untuk Bapak ya. Tapi pesannya ya jangan dilihat dari isinya. Ya Pak ya.